masyarakat tanah air yang tercinta, saya Mimin Akuntansi. Di sini saya akan mencari tahu apa itu ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Yuk, simak terus. Lihat, mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang menggunakan kalkulator bertenaga surya. Ini merupakan langkah kecil untuk mahasiswa, tapi juga lompatan besar untuk keberlanjutan. Lalu di sebelah sini merupakan mahasiswa menggunakan kalkulator bertenaga baterai. Nah, ini merupakan penghambat untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Nah, untuk mencari tahu lebih dalam lagi apa itu dari ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yuk disimak kembali. Sekarang Mimin sedang bersama pemilik dari DWA Servis Elektronik, yaitu Kak Rosina. Can you stop calling me Kak? Panggil saya Ibu Ros. Saya CEO DWA Servis Elektronik. Oke, Ibu, bisa tidak dijelaskan bisnis apa yang sedang dijalankan sekarang ini dan kontribusi apa saja yang telah dilakukan untuk mempercepat ekonomi inklusif dan berkelanjutan? Saya itu sebenarnya nggak cuma servis aja loh Mbak, saya juga jual barang-barang yang saya benerin, yang saya servis. Semua tuh saya benerin, mulai dari laptop, HP. Tapi yang paling banyak sih kalkulator ya, karena kan kampus ini saya tuh dekat kampusnya anak akuntansi itu loh. Jadi saya benerin kalkulator yang panel surya, atau nggak yang itu sumber dayanya pakai cahaya matahari, bukan kalkulator biasa. Saya tuh loh sebenarnya lulusan akuntansi, jadi kalau disuruh ngata-ngatain saya jago. Mau benerin apa? Benerin genteng, benerin air, masang gas, masang lampu, masang... Bu. Maksud saya itu bisnis yang sedang dijalankan sekarang, nggak usah yang lain. Ya tapi kan saya juga mau jelasin semuanya Mbak. Ya tapi kan kita sedang wawancara. Nah, usaha yang dilakukan Ibu Rosina tadi merupakan salah satu prinsip ekonomi sirkular, di mana Ibu Rosina mengubah barang rusak menjadi barang layak pakai dan dapat dijual kembali. Hal ini tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menambah pendapatan negara, dan juga sekaligus membantu percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oke, sekarang siapkan kanvas inovasi kalian dan ikuti peta harta karun ini, karena kita akan mulai perjalanan menakjubkan menuju harta karun terbesar, planet yang sehat, ekonomi yang makmur. Petunjuk pertama, kita akan menemukan siklus ajaib di mana setiap barang akan berputar kembali ke awal. Seperti mantra, botol plastik bekas berubah menjadi produk baru, mengurangi sampah, dan memberikan kehidupan baru bagi setiap produk. Melangkah lebih jauh, kita akan memasuki pabrik ajaib industri 4.0, di mana mesin-mesin pintar berbicara satu dengan yang lain, robot-robot canggih bekerja dengan manusia, mereka bersama-sama menciptakan masa depan di mana efisiensi dan keberlanjutan berjalan beriringan. Nah, kita sudah berada di petualangan terakhir, dan ini merupakan petunjuk terakhir. Bagi siapa yang bisa memecahkan petunjuk ini, akan mendapatkan hadiahnya. Sini aku kasih tahu aksi sederhana untuk kita bisa mengurangi jejak karbon. Yang pertama, menggunakan transportasi berkelanjutan dengan beralih dari kendaraan pribadi menjadi berjalan kaki, bersepeda, atau transportasi umum. Yang kedua, memelihara tanaman di rumah untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ketiga, konsumsi listrik secara sadar dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik ketika tidak digunakan. Yang keempat, mengelola sampah dengan bijak melalui pengomposan dan daur ulang, serta menghindari pembelian barang-barang yang menghasilkan sampah plastik sekali pakai. Menggunakan air secara efisien dengan menggunakan aerator pada keran dan mengumpulkan air hujan untuk kebutuhan menyiram tanaman. Yang terakhir, membawa tumbler ketika bepergian. Tunggu dulu. Tapi ada juga loh tantangan yang harus kita hadapi. Apa aja sih? Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan. Yang kedua, kesiapan menghadapi teknologi baru. Yang ketiga, adanya tekanan akademik dan persaingan. Maka dari itu, sebagai mahasiswa akuntansi, kita harus ikut ambil peran dalam mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan yang pertama, mengadakan pelatihan keuangan untuk masyarakat mengenai pengelolaan keuangan pribadi,
perencanaan investasi, dan pemahaman tentang pajak. Yang kedua, mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan terkait perencanaan anggaran dan pembukuan sederhana. Yang ketiga, melakukan audit lingkungan kampus dengan melibatkan praktik berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta efisiensi energi di kampus. Yang keempat, kampanye donasi buku untuk perpustakaan sekolah atau komunitas guna meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak. Menurut teori DNA Triple Helix Model, yakni Universities Industrial Government atau UIG, universitas bersifat sebagai konseptor, yang dimana universitas diminta untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul. Oleh karena itu, untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kampus dapat menciptakan program-program baru pada sistem pendidikan berbasis environmental, seperti implementasi pembelajaran proyek berbasis blue economy, green education untuk mengembangkan karakter entrepreneurship, serta pembelajaran Green Economy and Accounting berbasis University Social Responsibility atau USR. Gimana? Udah paham kan apa itu transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta tantangan dan peran kita? Yuk bersama mulai sekarang, hijaukan ekonomi, putarkan masa depan. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.